ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 17 paling bawah. Dan tiada batal puasa sebab sampai suatu kepada batin. Itu halaman 17 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan tiada batal puasa sebab itu sebablah, titik baknya hilang, titik hilang. Dan tiada batal puasa sebab sampai sesuatu kepada batin. Contohnya seperti sampai bau yang dicium. Halaman 18 ulang. Seperti sampai bau yang dicium ke dalam otak, maksudnya sampai ke otak. Sampai ke otak, ke dalam otak. Misalnya kita mencium sesuatu, anggaplah mencium bau wadai kan, sampai ke dalam, ya Allah baunya, itu kada batal mencium dah. Baunya nang dicium. Nah itu kada membatalkan puasa. Walaupun behemat benar mencium. Sampai ke dalam otak ya, maksudnya hidung, lewat hidung lah mencium sampai ke atas, itu kada batal puasa. Dan sampai rasa yang dirasai ke hulkum. Hulkum ini rakungan tenggorokan. Asal jangan ditagok lah. Nah kalau lebih amannya kada usah gengin sampai ke tenggorokan tuh lah. Kalidah gini cukup aja merasa itu batu kita luak ya Allah mangannya tuh. Apa misalnya merasa igangan waktu puasa. Seandainya ke hulkum pun, hulkum tuh tenggorokan lah, hulkum tuh tenggorokan. Asal jangan ditaguk nih, asal jangan melewati tenggorokan, itu kada batal. Kada batal. Dan sampai rasa yang dirasai ke hulkum. Hulkum itu tenggorokan. Kada batal belum ditagok. Tetapi batal puasa dengan mengisap rokok. Nah, bila berokok batal. Karena kokosnya itu masuk kan. Masuk ke dalam rakungan. Karena keluarnya di hidung kan.
masuk ke dalam. Jadi borokok tuh lamun maisap fokusnya sampai masuk itu batal. Tapi mun borokok aja nah, cuman kada diisap asapnya itu belum batal. Jadi batal tuh ketika apa? Nang asapnya tuh masuk ke dalam wakungan, pokoknya keluar di hidung. Ada juga orang sakti kan keluar di telinga fokusnya. Tapi ibu-ibu sini kan tidak keluar nang berokok lah. Biasanya bapak-bapak berokok. Tapi kalau di kampung kami ada bebinian berokok ya. Berokok ini ada dua hukum lah. Ini di luar pembahasan puasa lah. Berokok ini ada dua hukum, ada mendahkan haram, ada mendahkan makruh. Ada mendahkan sunat, bahkan ada mendahkan wajib. Macam-macam anunya apa hukumnya. Cuman secara garis besar ulama tuh dua pendapat, ada mendahkan haram, ada mendahkan makruh. Tertulis kalau sudah di rokok membunuhmu ya, menyebabkan kanker ya, jantung ya kalau. Dan dalam ilmu kesehatan pun itu merusak kesehatan. Nah, cuman itu ada dua pendapat, ada mendahkan makruh, ada mendahkan haram. Nah, karena ulun kada merokok, maka ulun mengikuti pendapat nang haram makan. Mungkin ada bapak-bapak di kampung ini, bahkan tuan guru berokok. Mungkin sini mengikuti pendapat yang makruh. Makruh tuh bila digawi kada berdosa bang, tapi mun kada berokok berpahala. Gitu. Jadi ada haram, ada makruh. Apalagi kayak ini pula duit misalnya kalau anggaplah 10-20 ribuannya ada di kantong, baras habis. Sakanya nu rokok orangnya. Anak bini mah kelaparan. Ada baras, itu haramnya merokok. Haramnya kenapa? Karena meninggalkan kewajiban. Seharusnya duit itu dinafkahkan, nafkah wajib kepada anak istri. Nukarakan baras gagasan memasak. Apalagi sampai tahu hutang-hutang kan. Nukar rokok kawa. Tapi nukar baras kada kawa. Nah, itu kan haram tuh, menyalahgunakan nang apa harta ngarannya. Seharusnya nang wajib dulu diutamakan ya lah. Nah, hanyar nang lain, apalagi rokok itu kan kada sunat. Kalau menurut hukum nang garis besarnya tadi ada dua, tapi ada juga rokok ini sunat. Bukan. Rokok ini wajib. Kada tahu lah ulun sunat ini wajib. Kenapa? Ada supir bila inya kada berokok, inya kada konsentrasi nyopir. Ya Allah, makanya harus berokok orang tuh nyopir. Jadi kalau konsentrasi amun kada berokok, inya kemana kah pikirnya? Habis kena kada konsentrasi, bisa gugur ke jurang kan gini kan lalai. Nah, ada juga orang tuh berokok wajib baginya ya bang, itulah. Ada juga pian berokok wajib bagi wali ini. Karena kebersihan hati mereka, lalu dibukakan Tuhan hijab dinding, sehingga bila orang bilang ke masjidin, ketahuan aib orang tuh terbuka. Nah, anggaplah ini orang misalnya ketujuh menggawi nang haram, datang ke masjidin itu muha babi, biarlah dilihat sidin saking bersihnya hati wali tuh. Ada orang nih apa gawian apa membunguli orang, datang ke masjidin muhanya muha anjing, pada sidin. Diletakkan Tuhan sebujurnya tuh, karena gawiannya itu nang haram. Nah, sidin nyaman lah pian lah menghadapi tamu moha anjing moha babi, nyaman lah. Kali nyaman galak terbuka aib orang. Maka sebagian wali-wali Allah Ta'ala itu mereka berokok. Jadi dengan berokok itu tertutup aib orang tuh. Jadi moha manusia tuh. Nah, ada itu. Di antaranya guru sekumpul berokok, ya Allah. Guru Padang berokok, banyak lagi guru-guru matupuran yang berokok. Tapi lamun kita nang kada wali, nang kada kasap gini ya Allah, bapak berokok. Ada kesan menurut tatap aja muha orang tuh kayak tatap aja muha orang kadang berubah anjing tuh. Bila tetamu
Nah, makanya itu ada sebagian wali-wali Allah Ta'ala mereka itu berokok supaya menutupi kasyafnya. Soalnya bila kasyaf melihat aib orang, ada nyaman melihat aib orang nih, lalu ditutupi dengan cara berokok. Jadi supaya stabil kan, jadinya menerima tamu. Karena nang tamu datang ini macam-macam. Ada nang ahli maksiat, ada nang ahli taat. Kadang mau apa wali itu kan membuka aib orang. Paling-paling menasihati aja. Ikam jangan lagi lah menggawe nang haram. Imbatu sih mendoakan, ya Allah ya berilah keampunan dosanya, jadikan dia orang yang bertobat gitu. Nah kayak guru sompol tahun sidin waktu sidin masih hidup banyak juga minta maaf lah bubuhan bebinian nang minta maaf bubuhan nang pembatuan lah nang beilang ke rumah sidin banu juga bakal rudo baik pakaian seperti pakaian muslimah. Bapak aja sidin di sini. Maka banyak hilang. Hendak jadi orang baik kan, hendak jadi orang baik dah. Minta banyu aja supaya lebih baik lagi ya. Artinya kan orang itu jasidin datang nih hendak niatnya baik, hendak jadi orang baik, hendak bertobat. Masa diusir? Wah, nyawa pelacur, udah sebagaimana di rumah ndak, olah itu. Orang datang ke rumah sidin hendak niat baik, lawan juga guru sompol nih tingkat husnuzonnya tuh tingkat tinggi. Maksudnya buruk baik sangka lawan manusia hamba Allah Ta'ala ini tinggi benar sidin. Walaupun ahli maksiat diterima sidin, dianggap sidin orang baik, orang soleh, orang hendak baik, minta banyu pulang. Nah, akhirnya banyak nang bertobat nih tuh, nang ampih. Tapi sudah tuh hayu bang ya orangnya, itu ada payu lagi jurang bang lawan pelanggan. Nah artinya tuh orang itu walaupun ahli maksiat datang ke rumah kita jangan kita menyambati, jangan kita buruk sangka. Ya mungkin karena bertobat nah gitu. Jangan kita itu merasa lebih hebat daripada dirinya. Kan nyaman aja Tuhan hendak membalik. Mun kita sombong dengan diri kita, robina kita mati husnul khatimah. Alhamdulillah ya Allah, ini orang ahli maksiat di bertobatnya matinya husnul khatimah. Nah, jadi itu berokok adalah. Nah, kalau puasa, haratan puasa berokok, masuk asapnya ke dalam tenggorokan ya Allah itu membatalkan puasa. Nah, ada kisah juga lah, ini kisah di dalam kitab Tazkirun Nas, kumpulan daripada kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Sidin ini orang Hadramaut, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sezaman dengan Habib Ali Sahibul Maulid, Habib Ali yang mengarang kitab Maulid Habsyi itu sezaman lawan Sidin. Habib Ahmad ini termasuk wali Allah Ta'ala juga, wali Allah Ta'ala yang sudah mencapai makam wali kutub, nang kawa bertemu lawan Nabi, kada lewat mimpi lagi. Jadi ketika itu begana di Siwon itu naran daerah di Hadramaut. Habib Ahmad ini melihat Rasulullah masuk ke suatu rumah, masuk sidin ke rumah itu. Tiba-tiba dilihat oleh Habib Ahmad Rasulullah keluar daripada rumah itu. Ini masuk keluar. Lalu didatangi Habib Ahmad, wahai Rasulullah, ditanya sidin, kenapa pian masuk rumah itu, kemudian kenapa pian keluar pulang daripada rumah itu? Ujar Rasulullah bersabda, aku masuk rumah itu karena rumah itu dibacakan maulidku, orang bermaulidan di rumah itu. Lalu aku senang, lalu aku masuk ke rumah hadir di situ. Kenapa pian satu matanya batu keluar daripada rumah itu? Ujar Rasulullah, karena di dalam rumah itu ada tembakau buat orang ngerokok. Biasanya makan tembakau lah. Cuman tembakaunya kan dihisap kada, beandakan aja di rumah itu. Aku merasa terganggu dengan tembakau itu, maka aku keluar daripada rumah itu. Coba bayangkanlah, tembakau itu diandak di rumah kada dihisap, Rasulullah bisa kada hadir, walaupun di situ diadakan acara maulid. Apakah lagi orang bermaulidnya berokok? Orang bermaulidannya berokok. Di mana adab lawan Nabi? Nah itu kisah lah. Nah jadi Nabi itu kan tujuan bau nang harum-harum. Makanya bila kita acara maulid bagus
nukar kambang supaya bau harum kan, atau menyalakan dupa. Nah, adapun bau-bau nang tidak sedap Rasulullah itu enggak kada katuju, sehingga sidin bisa kada hadir. Nah, tapi ibu-ibu acara maulid mungkin kada datang nang borokoknya lah, kada den borokoknya ibu-ibu. Nah, kecuali misalnya penceramahnya kada paham. Nah, penceramahnya nih perokok membawa misalnya rokok walaupun kan diisap waktu acara maulid bodem kantong, bodem gamis. Nah, tembakau lo tah. Nah, mun kada paham ya. Kalau Rasulullah kada hadir. Nah, itu. Jadi misalnya bapak-bapak Bang ya Allah bila acara maulid terus sadurung bawa rokok, tinggal di rumah aja. Kayaknya bila beli ke rumahnya merokok. Nah, supaya Rasulullah hadir di tempat itu kan. Nah, itu misalnya. Makanya biarlah para ulama-ulama di para habaib di Hadramaut itu mereka itu mengharamkan rokok. Nah, ada nang borokoknya. Daerah kita benar nang banyak ulama kita nang borokok. Tapi tadi hukumnya ada dua, adalah ada makruh, ada haram tadi. Terserah aja nak memilih yang mana. Nah, tiada batal apa tadi? Tetapi batal puasa dengan menghisap rokok atau barang sebagainya. Termasuk kayak nang menghisap sabu-sabu tuh kan. Apalagi sabu-sabu itu menghilangkan akal ya Allah, hilang akal tuh termasuk membatalkan puasa ya Allah. Barang sebagainya. Atau misalnya lain tembakau kan isinya napakah misalnya diisinya napakah ya Allah, lalu diisapnya lalu kukusnya itu ke dalam masuk ke dalam lakuan batal ya Allah. Barang sebagainya itu maksudnya apabila sampai, nah syaratnya apabila sampai kukus yang dihisap kepada batin itu ke dalam ya, ke dalam markungan ke dalam ya tadi lewat hidung nggak misalnya ya Allah masuk ke dalam hidung, ke batin masuk ke dalam lubang hidung. Apabila sampai kukus yang dihisap kepada batin maksudnya masuk ke dalam. Dan tiada batal puasa dengan memerlan air liur. Memerlan itu pula menaguk, menelan. Coba bahasa bahari itu memerlan. Dan tiada batal puasa dengan memerlan air liur. Nah, air liur yang kayak apa? Garang dulu. Nah, air liurnya itu pula yang pertama adalah air liurnya semata-mata air liur lah, jangan bercampur dengan yang lain. Tapi mun banyu liur bercampur dengan rasa es krim, tagok batal. Air liur bercampur dengan rasa kurma, tagok batal. Ini air liur semata-mata air liur, tidak bercampur dengan rasa yang lain. Di tagok kada batal. Walaupun pian kumpulakan banyak-banyak, mau tagok kada batal. Jadi yang pertama air liurnya itu semata-mata air liur, tidak bercampur dengan yang lain. Yang kedua syaratnya lah air liurnya itu suci, kada najis. Air liurnya suci, kada najis. Amun air liurnya bercampur darah, berarti air liurnya najis. Tagok batal. Tapi lamun tatagok kada batal. Mun managok bersih aja batal. Mun tatagok kada batal. Ini maksudnya air liur nang anggaplah air liur yang bercampur es krim tadi. Bila menagok batal, bila tatagok kada batal. Tapi lamun air liur semata-mata air liur bersih aja kah? Kada bersih aja kata tagungnya kada batal. Jadi yang kedua syaratnya air liurnya suci, kada najis. Amunnya gigi berdarah ya kalau bercampur dengan airnya bau kumur sampai bersih batal, kada batal puasanya asal jangan ditagok deh. Bersihkan mulut daripada najis. Kemudian lagi syarat yang ketiga, air liur itu masih di dalam mulut kita. Masih di dalam mulut kita. Nah, lidah kita itu
dalam area dalam mulut kita. Lidah kita itu termasuk di dalam mulut kita. Nah, apabila liur tuh bolah ini batasnya bibir bolah bibir. Kada mau apa liur itu kan titik ke atas, mau titik ke bawah, kecuali orangnya digantung bosongsang yola titik ke anu nih kita ini lah. Liur tuh nah bila sampai misalnya kali ke ini ke bibir kita nih, lalu kita jar tagok batal. Nah, bila sudah sampai ke bibir, ini bibir nih, abang bibir nih, lalunya menaguk pulang basa, mengembalikan mahiyun, maka bila ditaguknya liur nang sampai ke bibir itu diliur itu batal. Apalagi misalnya sudah titik, sudah sasentik jar menyayangi bapak juga. Jadi liur yang masih di dalam montong, amun liur yang sudah tak keluar, sudah sampai ke bibir, di hiutnya pulang ditaguk ya batal. Dan tiada batal tadi puasa dengan memerlan air liur yang semata-matahan, yang semata-mata air liur, jangan bercampur. Wah, ada penjelasannya di sini di kitab sini. Lagi suci kalau ada bercampur najis kalau jikalau dihimpunkan. Nah, mungkin tadi syarat yang keempat lah, kalau tambah sebutin lah liur kita syaratnya amun menakuk liur orang batal lah. Nah, liur kita seorang bila kita menakuk liur kita seorang kada batal, tapi mau menakuk liur orang batal. Kayak bagi saya nyali jadi takut liur orang tuh bisa pian dia mikir akan entah. Jikalau dihimpunkan lalu diperlannya sekalipun dikumpulkannya, soalnya ditaguknya berataan itu tak ada batal. Nya ada orang kada paham lah, termasuk ulun bahari lagi kekanakan ulun kira menaguk liur ini batal. Jadi waktu puasa buludah terus takutan batal nih, padahal kan batal. Nyaman be ilmu lah, enggak ada be ilmu ya ngali. Hendak mencari lalongkang gitu, hendak beludah. Kelima daripada apa nih? Daripada apa tuh? Syarat puasa syarat wajib puasa kelima Islam. Jadi amun orang kafir ada wajib pulangnya puasa, ada wajibnya puasa. Ini syaratnya Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, kalau artinya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan percaya naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada orang kemarin datang ke ulun lah, ke ruang map nih. Dari mana Julun? Dari Binuang lah. Orang mana? Orang daerah mana yuk? Batu Licin gitu. Seorang pemuda, bapak kesini hendak betakun jangan betakun apa? Anu masuk Islam tuh pakai saksi lah ya. Opian belum Islam wah? Iya. Apa agama? Agama Nasrani, agama Kristen. Hendak masuk Islam. Nah, jadi masuk Islam itu apa namanya, pakai saksi kah? Kada pakai saksi kah? Anu aja, sah aja, asal mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini. Kenapa jadi pakai saksi? Pakai saksi itu supaya tahu orang benar ya. Artinya ini sudah menjadi seorang muslim. Dan bagus pakai saksi. Kita di padang orang banyak disaksikan oleh orang-orang Islam lainnya bahwasanya ini dia sudah masuk Islam. Kenapa jadi pakai saksi? Supaya tahu orang bahwa dia itu sudah masuk Islam. Kalau setelah dia masuk Islam, takdir dia meninggal dunia, bagus bang ya kayak masuk Islam lalu meninggal dunia, artinya ini orang masuk Islam tuh baik habis dosa-dosanya waktu kada Islamnya habis dihapus Tuhan. Nang kaya inya baru lahir daripada perut ibu, artinya
bersih lalu kada bila mati tah langsung tah. Nah, kada dibisi dosa. Walaupun inya kada sempat sembahyang misalnya, tiba mengucapkan kalimat syahadat mati. Tapi masalahnya kalau tidak ada saksi, walaupun sah dia menjadi seorang muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat, amunnya ada saksi kan, ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau tidak ada saksi. Misalnya, inya dengan sendirinya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Misalnya di kamar sorangan gitu, sahnya menjadi seorang muslim. Inya misalnya kadang beritahu orang tadi ada saksi. Kalau kayak ini, imbah mengucapkan dulu syahadatnya menjadi seorang muslim mati. Kayak namun orang kada tahu dikira orang masih kafir. Habis sama keluarganya gina menguburakan nginya pakai salib, pakai apa itu pakai pendeta. Nah itu. Jadi bagus kalau pakai saksi disaksikan oleh orang Islam atau keluarganya sudah tahu, oh ini sudah Islam Bang. Maka dia diurus jenazahnya secara syariat Islam. Orang tahu kan? Itu. Nah. Jadi kelima Islam. Arti Islam itu pula tunduk kepada perintah Allah. Aslama yuslimu islaman fa muslimun wa yaka muslimun aslim la taslim. Islamun. Aslama itu artinya berislam ya, artinya tunduk ya. Arti tunduk tuh tunduk dengan peraturan Allah. Artinya bila orang tuh sudah Islam, ia mau kada mau tunduk dengan peraturan Allah. Artinya dia Tuhan puasa wala. Masa orang Islam kada puasa? Narannya aja Islam KTP, tapi kada puasa, kada tunduk dengan peraturan Allah. Membangkang ngarannya ini, ya kena disiksa. Islam itu tunduk, artinya tunduk. Artinya Tuhan sembahyang ya kalah. Nah, itu. Ya Tuhan jangan menggawi, jangan makan haram ya kalah, tunduk kita. Jangan makan haram, jangan menggawi haram. Nah. Islam pada tiap-tiap hari yang puasa ia di dalamnya. Ya kalah. Sebulanan ya kalah, puasa sebulanan kita harus seharianan puasa, seharianan kita harus Islam. Sawasana kita ini harus Islam ya Allah. Jangan ada niat hendak berkafir, memurtad. Jangan. Niat hendak memurtad aja gitu. Waktu itu juga murtad ya Allah kada menghadang kaina. Nah, pada tiap-tiap hari yang puasa ia di dalamnya harus Islam. Dan jika murtad ia, arti murtad itu kan bakal keluar daripada Islam. Banyak aja sebab-sebab murtadnya lah. Nah, masuk misalnya yang menyambati orang kafir murtad, padahal yang disambatinya ini masih Islam, menang menyambati ini bisa jadi murtad wujudan. Senjata makan tuan. Atau misalnya kada percaya dengan kewajiban sembahyang. Termasuk misalnya memandangkan sembahyang tamat kan, atau kada wajib lagi atau parai lalu aja. Itu bisa murtad lah. Namun murtad ini kafir, mengkafirin apa? Ya biar diundang ulun kan untuk sholat kifayah biar diampulkan 10 juta, kada boleh. Mah nyumbayangkan inya. Murtad Bang. Kada boleh menyumbayangkan, kada boleh mandikan, kada boleh mengkafankan, kada boleh menguburkan di kuburan orang Islam. Ini menguburakannya tuh menyurangan aja di mana kah? Dan menguburakannya tuh terserah aja menghadap ke mana kah? Tidak ada kehormatan bagi orang yang non muslim ketika menguburkannya. Hendak ditimbai ke sungai gini, abut kena orang berbau kena sungai. Baik dikubur aja, kubur menghadap ke mana kayak kalau kita orang Islam kan menghadap kiblat pula. Mun kada Islam itu salah itu. Hendak ditimbai ke sungai berbau, baik dikubur aja, ngoyong ngubur ayam lagi. Ya mati. Nah, manusia aja kada menghormati apalagi Allah Ta'ala sudah murtad nih. Nah, ini
maksiat yang paling besar yang kada diampunnya itu murtad, kekal di dalam neraka. Auzubillahi min zalik. Dan jika murtad, bisa juga murtad gara-gara tauhidnya rusak. Tauhidnya rusak. Kan pondasi kita beramal ibadahnya tauhid kalau mantap. Kita hanya mengharap kepada Allah, mengharap pahala kepada Allah, meminta kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Bila kita toh takut lawan manusia, kada takut kepada Allah, berarti tauhid kita tuh bermasalah. Ibadah kita kada diterima ibadah kita. Takutan lawan manusia, seharusnya takutan lawan Allah Ta'ala. Karena kita yakin manusia ini kada kau memberikan mudarat, kada kau mencelakakan, kecuali dengan izin Allah. Ya taklah, dijijin dan takutan, diancam-ancam orang napa-napa kak. Jangan takutan. Diancam orang macam-macam. Apalagi wah ini minta maaf lah. Bila kada vaksin anu aja. Apa takutan? Takutan manusia. Tapi masalah itulah, itu masing-masing aja hendak vaksin silahkan, mun kada silahkan juga, kada boleh berpaksaan. Kalau misalnya datang ke rumah kita memaksa-maksa, gaya ulunnya kada akan dipaksa. Kenapa? Negara kita negara demokrasi, negara yang bebas memilih pendapat. Kada boleh memaksa orang. Namanya aja Partai Demokrasi Indonesia, PDI, Partai Demokrasi Indonesia, tapi peraturannya maksa-maksa. Olah itu. Kada boleh. Hak masing-masing. Siapa hendak silahkan, mun kada boleh kada boleh dipaksa. Apalagi ditakut-takuti, diteror, dirajia orang di jalan. Mun kada divaksin kada boleh lewat. Ada apa dengan negara kita ini? Sampai kayak itu sudah. Nah, apakah lagi minta maaf lah, sekali lagi minta maaf. Ini vaksin itu dari Cina, dibeli dari Cina dengan duit negara berapa triliun. Nih ulun lah, pendapat ulun lah, terserah pian hendak mau mati kada. Cuma ulun nih hendak supaya tahu ya toh. Apa namanya? Itu vaksin dari Cina. Cina itu negara apa? Negara komunis, bukan negara Islam. Tahu pian komunis? Komunis itu orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang orang Nasrani, orang Yahudi kepada kalian orang Islam, kecuali kalian wahai orang Islam mengikuti cara mereka. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani aja kah nang memusuhi orang Islam? Termasuk orang selain Yahudi, selain Nasrani, anggaplah orang-orang komunis. Kan kita sudah tahu sejarah Partai Komunis Indonesia Bahari banyak membantai para ulama dan jenderal-jenderal terbaik negara kita, dibantainya, memusuhi kaum muslimin. Nah, jadi tidak akan senang orang-orang kafir nih kepada orang Islam kecuali kita mengikuti ajakan mereka, peraturan mereka, baru mereka senang. Jangan mau kita. Habis itu pulang kita tahu orang-orang negara komunis, orang-orang Cina makanannya sehari-hari kenapa? Mengkonsumsi babi haram. Itu makanan kesukaan mereka. Apa tidak curiga kita di dalam itu dimasuki babi, kemudian disuntikan ke tubuh kita? Bukan kita kadawani dengan jarumnya. Kita khawatir nang di dalam isinya itu kalau bina barang haram disuntikan ke tubuh kita, habis kita polir beribadah. Kenapa? Karena ada benda haram di dalam tubuh kita. Itu pendapat ulun lah, mun pian atau sarang pian naik. Jadi dalam undang-undang kita, undang-undang negara kita juga tahun undang-undang berapa tertulis masalah kesehatan ini itu hak kita masing-masing menentukan. Kada boleh misalnya pian hendak berobat ke situ, kada boleh ulun mengarasi pian harus berobat ke situ. Ulun pelanggaran HAM, kena pasal apa? Kena pasal, kena kriminal bila memaksa-maksa orang. Nah, jadi masalah kesehatan itu terserah kita. Nah, hendak berobat kah, hendak kada gitu. Nah itu. Nah, kalau misalnya ada yang maksa-maksa datang ke rumah ulun baik menghindar aja gitu. Nah, kecuali misalnya kayak ini, silakan pian suntik ulun tapi bayar 1 miliar. 1 miliar kon lah bayar ulun.
nggak ada kon bayar rusak. Nah, gitu. Kita sarang aja lah, kita sarang sudah vaksin sudah ya Allah. Nah, mungkin namun kada divaksin ngalih kena mengambil bantuan sosial, ulun kada dapat bantuan sosial, malah ulun kada dapat bantuan daripada pemerintah, dan ulun pun kada digaji oleh pemerintah, jadi bebas saja. Ulun kemarin pernah masuk anggota PAI. PAI itu penyuluh agama Islam. Sekarang ulun sudah keluar daripada keanggotaan itu, jadi ulun nih kada termasuk penyuluh yang sudah terdaftar di kantor urusan agama. Gajinya sejuta sebulan itu, tapi ulun ampih mengundurkan diri. Nah, karena macam-macam peraturan-peraturan yang kita harus ikuti. Apalagi zaman sekarang kan harus mengeluarkan surat vaksin dan macam-macam ya Allah. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ya Allah ada datang ke rumah ulun ya Allah berdebat pebanglon orangnya itu ya Allah. Tapi mungkin terserah pian aja lah, terserah pian. Kayak apa aja, nano di berita di TV sudah menyerahkan bagus dia ada itu TV yang ada di rumah kita itu TV sudah dikuasai oleh pemerintah. Terserahnya, matur nang di berita nang cocok kalau ini ditayangkannya, kada cocok kalau ditayangkannya. Pian tahulah negara kita ini berhutang lawan Cina. Kan tahu jangan berarti pian ketinggalan berita. Negara kita ini hutang lawan Cina berapa triliun banyaknya, maka berhutang riba. Cina negara komunis mana tahu inya tentang masalah riba, masalah keharaman riba nih. Kita berhutang ke Cina, kada kau bayar lagi nih, kada kau bayar, maka bunganya nih semakin banyak, semakin melambung. Makanya setiap lahir daripada kekanakan ini sudah ditanggungkan berapa juta hutang kayaknya. Kita hutang negara kita nih, makanya kita diatur oleh Cina, diatur oleh negara lain. Ikam bila kada kau bayar hutang jadi nih, wahai Indonesia kami ambil pulau ikam, anggaplah pulau Kalimantan kami ambil, habis di mana begana kita? Pulau Kalimantan nih pulau diambilnya pulau kita gara-gara karena kau bayar hutang. Jangan jar Indonesia loh, jangan diambil, kasihan kena negara. Amun kayak itu, ikam harus tunduk dengan peraturan kami. Nah, tukari vaksin. Siapa tahu di dalam vaksin itu macam-macam ini. Nah, ini hari Rabu ini apa vaksinan nih? Terserah aja. Lo nang memadahkan pendapat ulun ya bang lah. Masa kita kada curiga? Kita patut curiga dong. Apa isinya? Kan kita kada tahu juga. Nah, gitu. Mun sudah bervaksin, sudah terlanjur, sudah aja kalau. Nah. Kemudian mana tadilah? Lawan sehat aja nih. Ulun selalu agan sehat aja ya, ada karena corona ya. Kada berjalan kemana-mana ya, juga di sini aja. Ulun ya, sehat aja Allah beratahan, dan kita sehat beratahan gitu nah. Jangan sampai dimasuki haram dalam tubuh kita. Maka kita sudah misalnya hari-hari sudah menjaga, sudah anak-anak kita, bini kita sudah kita jaga, jangan sampai tambahkan haram. Tiba-tiba ada orang nang masuki haram ke dalam tubuh anak kita, bini kita. Ulun enggak ada rela dunia akhirat. Ada rela ulun dunia akhirat. Jadi ada ulun betakon lah lawan guru. Guru jalun misalnya kita nih kendaraan. Misalnya contoh kita misalnya belum divaksin, kadang-kadang divaksin buat kendaraan, setelahnya dicegat polisi di jalan. Ke polisi sudah vaksin. Hendak pepadah belum lebih dari vaksinnya lah. Hendak pepadah kada kan berdusta, boleh berdusta demi menyelamatkan diri. Jadi ini boleh aja. Nah, lawan juga mahala bio kah? Sudahlah vaksin. Sudah hai. Kurang. Nah, orangnya nyebut pegaman. Menulun belum mah. Sudah hai. Orangnya itu jangan dengaran polisi.
Mana surat vaksinnya? Tertinggal di rumah. Kunci nang tertinggal. Lain surat vaksin. Jadi sekali dia juga bisi suratnya apa ada vaksin. Nah, dalilnya apa? Boleh berdusta demi menyelamatkan diri. Kan berdusta itu ada haram, ada sunat, ada wajib. Haram itu berdusta. Kian misalnya omanya sudah sembahyang, padahal belum sembahyang lah, sudah aja. Itu berdusta lah, padahal ada sembahyang lah. Nah, itu haram berdusta. Ada berdusta itu sunat. Kian misalnya ditukarakan laki misalnya tapih ya kalau warna ini. Dalam hati ada aku tuju warna ini, wabahnya ini. Bagus lah omanya, bagus banget. Nah, berdusta kalau tak demi menyenangkan hati laki sunat, ada yang wajib. Orang yang hendak dibunuh orang datang ke rumah kita. Ada tadi yang melihat orang menempasnya aja. Ada aja kita, ada. Padahal ada di rumah kita berdusta kalau kita tak wajib berdusta supaya menyelamatkan orang. Itu menyelamatkan diri orang aja wajib berdusta, apalagi menyelamatkan diri sendiri. Nah itu. Jadi ulun kada bewang memadahkan isinya itu bercampur babi kada jawab kalau menuduh cuman ulun meragukan. Kalau ragu-ragu kan lebih baik kembali ya. Dah di Banjarbaru tuh tulisan di Tang Brimob tuh kalau ragu-ragu lebih artinya ragu-ragu dosa. Dalilnya apa? Da' ma yaribuka ila ma yaribuka, itu hadis. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Nah, ambil yang yakin aja. Nah, gitu. Boleh aja berdusta tak? Malah biasa sambil yang lah. Sudah, kurang. Mana surat vaksinnya? Tertinggal di rumah, kunci. Film nggak ya lah. Gitu. Ya ada juga kejadian gini. Apa namanya? Ada di suatu daerah. Soalnya apa vaksin? Belum jar. Vaksin itu aja boleh saya. Mungkin ada di gereja. Ayo ajar. Gitu. Ini ada KTP, fotokopi belum KTP? Mau fotokopi KTP-nya kisahnya aku beli kayaknya ke rumah. Ya Allah. Suruh fotokopi beli kayaknya. Nah, gitu. Pokoknya jangan memaksa-maksa orang. Ulun ini sebenarnya bukan anti vaksin. Ulun ini anti pemaksaan. Vaksin silahkan aja, cuman jangan memaksa orang nang kada aku. Orang punya hak masing-masing. Kita beragama aja kalau ada boleh memaksa kalau. Kita tahu misalnya meyakini misalnya rokok haram, ada kawan misalnya anu ya makruh aja ya. Udah tipesnya mana ya? Ada mau kayak itu sarahnya kita masing-masing memilih pendapat itu sudah dinaungi, dilindungi oleh undang-undang negara. Kita bebas berpendapat asal jangan merugikan orang lain. Ya kalau mana tadilah. Dan jika murtad ia pada hari itu maka batallah puasanya. Nah jadi jangan tadi takutan kita diancam-ancam orang, macam ikut kada berusaha kada apa juga. Kita asal jangan terpelampang lawan Tuhan ya kalau. Ini paling satu mat, buat masalahnya paling sematnya hilang ya kena. Nah kayak kemarin juga wajib bermasker ya. Bila ada masker mana ini bermaskernya? Ya kalau paling seekong 2 ekong 3 ekong itu mungkin menutupi kecantikan aja mungkin kira-kira lah. Nah, kemarin apa tuh yang PSBB kan ngarannya itu. Satu mat hayi jauh lo kan ada belawasan. Kayak masalah ini kan satu mat hilang ya. Hilang ya. Nah ada belawasan juga. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirun hadisun. Al-alamu hadisun. Alam ini bisa berubah-ubah. Maksud alam ini sesuatu yang selain Allah bisa berubah-ubah. Ya kalau ada belawasan, ada berkekalan ini berubah-ubah. Kita peraturan ini. Nah, Keenam, suci daripada haid dan nifas. Beginian nih. Pada tiap-tiap hari yang berpuasa ya di dalamnya. Dan jika haid ia atau beranak ia pada hari itu maka batallah puasanya. Beginian maksudnya puasa ya lah seharianan
parak saharianan kan sekalinya parak lagi orang mau buka puasa kan keluar darah haid ya kalau atau misalnya beranak nya maka batalah puasanya itu. Tapi sunat nya kada makan kada minum kan sesudahnya batal tuh sampai beduk. Bila orang buka puasa empat nya makan hanya makan menghormati bulan Ramadan nih sunat aja lah ada makan kada minum setelah inya batal karena keluar darah haid tadi. Tak keluar darah nipas ya kalau ya ada juga orang beranak pian imba tuntung imba beranak tuh keluar darah sayangnya kan tidak lagi nipasan ada juara itu. Pada hari itu maka batalah puasanya. Cuman wajib lah mengqada mun puasa Ramadan lah. Jangan kadin qada lah. Jangan kolir mengqada. Misalnya seminggu misalnya ya Allah haid waktu bulan Ramadan maka ada puasa maka wajib gini di qada. Karena bulan yang qada itu banyak aja. Banyak benar. 11 bulan ya Allah mengqada. Lain sembahyang lo kada di qada Allah haid kenapa? Karena kebanyakan menguyuhkan gina. Menguyuhkan. Kenapa orang haid itu kada puasa aja? Nyak ujar menurut penelitian orang haid itu kan kalau darah tuh. Kalau darah tuh uyuh awak mun puasa bertambah uyuh. Makanya kada puasa. Ketujuh, berakal. Ini syarat orang berpuasa lah bakal. Artinya mun orangnya tuh gila ya Allah itu kada lain kayak guring itu kada membatalkan puasa lah. Berakal ia pada tiap-tiap hari yang puasa ia di dalamnya. Dan jika hilang akal ia sebab gila, jika satu saat sekalipun, walaupun sesaat, semenit, anggaplah semenit dah. Gila setumatnya, maka batalah puasanya. Batalah puasanya. Tahu masalah yang mengqada tuh asalnya mengqada bisa kada soalnya gila tuh misalnya gila tuh dengan sendirinya kada diulah-ulahnya kan. Tetapi tiada batal puasa jika hilang akal sebab mabuk. Maksud mabuk nih lah bukan mabuk tuh meminum minuman keras. Meminum minuman kerasnya tak batal minum kan. Minum tuh batal. Apalagi mabuknya. Ini maksudnya mabuk nang berkendara. Nah japina minik waktu di kendaraan kan. Mauk jualang tuh. Tak masuk kayu kira-kira jualah nang babinian itu mauk biasanya mengidam namun muntah tah itu tidak membatalkan puasa juga. Babinian nang mengidam mauk jurang. Kada batal puasa. Dengan sebab mabuk. Atau pitam nih ping atau pitam itu biolah. Pitam itu pingsan lah. Atau pingsan jika siuman itu sadar. Atau pitan jika siuman ia kadar seketika itu juga. Pingsannya satu mat aja. Betul sadar. Itu tarusakan dia puasanya kada batal. Itu juga pun dari hari itu jadi nang ukuran pingsannya nih kada membatalkan lah pingsannya nih nya kayak nih anggaplah misalnya puasa sekalinya jam 3 sore pingsannya sebelum waktu buka puasa inya
sadar atau siuman, walaupun misalnya pingsannya 3 jam atau 2 jam, sekalinya 3 menit lagi misalnya orang buka puasanya bangun sadar, taruh sakannya puasanya 3 menit dah sah puasanya. Tapi maksudnya bangunnya imbah orang makan buka puasa kan tenggelam sudah matahari, nah itu batal puasanya, puasanya. Jadi pingsannya masih di hari itu juga, siumannya belum lagi buka puasa, lalu siumannya sadar, maka terusakan dia puasanya kada batal. Dan demikian lagi tiada batal puasa tidur sehari suntuk tapi berdosa. Kenapa berdosa? Sembahyang zuhur ditinggalkan, asar ditinggalkan, amun seharianan suntuk guring itunya bisa puasanya itu walaupun kada batal disegi pikir puasanya kada diterima. Kenapa? Nya sembahyang penentu kalau bila orang tuh beramal ibadah sembahyang ada digawi, amal ibadah itu bisa kada diterima karena sembahyangnya kada beres. Kecuali misalnya inya itu guringnya tuh karena guring mati. Yang tahu guring mati? Guring mati itu pian ibaratnya tuh bila inya tuh guring lawasnya bangun dasar kada sadar lalu mandangar orang bakiau gin kada tahu kisahnya guring mati bang sampai kena imbas sembahyang subuh guring sekalinya jam 5:30 bangun, anak buka puasanya bangun memang guring mati, itu dimaafkan aja baginya. Tapi mau mendengar aja orang azan tetap meneruskan guring, nah itu berdosa itu. Berdosanya apa? Berdosanya kada sembahyang. Nah jadi banyak aja orang puasa rajin benar pian puasa juga tapi sembahyang ada. Itu puasanya sia-sia nih toh. Kenapa? Ia kada diterima amal ibadah yang lain kalau sembahyangnya kada beres. Nah, jadi sembahyang itu jangan ditinggalkan. Nah, kalau ulangi dan demikian lagi tiada batal puasa tidur sehari suntuk tapi berdosa, tadi berdosanya meninggalkan sembahyang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dosa kita berataan diampuni Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala selamatkan kita seberataan dunia wal akhirah, mati beriman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وفتنته وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.